Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Dewi Wicaksana dengan NIM D1D023004. Baiklah di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum inventarisasi primata dan herpetofauna di kawasan hutan kampus Universitas Jambi Mendalu. Laporan ini berbentuk video yang menjelaskan PPT hasil dari praktikum ini. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Kori Wulan Eshut MSI. Baik, saya akan menjelaskan dari pendahuluan. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan salah satu primata yang banyak dijumpai di kawasan hutan sekunder, hutan kampus, dan daerah yang berdekatan dengan aktivitas manusia. Spesies ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan sehingga sering dijadikan objek penelitian perilaku dan ekologi primata di Indonesia. Alikodra 2010. Kawasan hutan kampus berfungsi sebagai habitat penting bagi monyet ekor panjang karena menyediakan sumber pakan, tempat berlindung, dan jalur pergerakan. Pengamatan langsung di lapangan merupakan metode yang efektif untuk mengetahui aktivitas harian, perilaku sosial, dan struktur kelompok monyet ekor panjang. Bismarck 2011. Tujuan praktikum ini yaitu mengamati aktivitas dan perilaku monyet ekor panjang, Macaca fascicularis, di hutan pendidikan dan di hutan belakang Masjid Jami. Itu karena bagian kelompok saya di hutan pendidikan dan di hutan belakang Masjid Jami. Kedua, menganalisis perbedaan aktivitas monyet ekor panjang berdasarkan waktu pengamatan pagi dan sore. Ketiga, mengidentifikasi jenis herpetofauna yang ditemukan di hutan Fakultas Hukum. Bagian kelompok saya di hutan Fakultas Hukum yang bagian herpetofaunanya. Ini waktu dan lokasi. Pengamatan dilakukan pada hutan pendidikan 19 September, hutan belakang Masjid Jami 20 September, dan hutan Fakultas Hukum 26 September, dan dilakukan pada malam hari untuk herpetofaunanya. Kemudian metodenya, metode pengumpulan datanya, metode pengamat diam dan bergerak digunakan untuk mencatat jumlah individu, struktur umur, serta aktivitas monyet ekor panjang pada titik-titik tertentu. Kemudian metode titik konsentrasi digunakan pada lokasi yang sering dilalui atau digunakan monyet ekor panjang untuk beraktivitas. Kemudian ketiga, visual encounter survey (VES) digunakan untuk pengamatan herpetofauna dengan cara menyusuri habitat dan mencatat spesies yang ditemukan secara visual. Iskandar dan Erdelen 2006. Nah, ini hasil data di hutan pendidikan, pengamat diam dan gerak. Bisa dilihat di sini ada yang pagi ada totalnya 4 di jam 7.10 sampai jam 7.25, dan dia melakukan moving ya. Kemudian pengulangan dengan mendapat total 5 individu ya, 5 jenis. Bukan 5 jenis, 5 monyet ekor panjang dengan pergerakan moving juga. Kemudian di sore hari yang jam 16.20 sampai 17.05 ini tidak ada sama sekali. Di pengulangannya 17.10 sampai 17.25 ada pengulangan, ada eh, monyet ekor panjang yaitu satu dan melakukan moving atau pergerakan. Kemudian data di hutan belakang Masjid Jami dengan metode titik konsentrasi yaitu mendapat banyak itu ya, jumlahnya banyak. Totalnya yang jam 7.18 sampai 7.22 ini 1, 7.25 sampai 7.28 ini 4, 9.34 sampai 9.40 ini 5, 9.35 sampai 9.45 ini 3. Ini sepertinya ada salah penulisan dalam waktunya ya, saya mohon maaf Bu. Ya, kemudian eh behaviornya yaitu moving, resting, moving, resting, moving, moving. Moving dia kabur karena melihat manusia, kemudian resting, kemudian moving lagi karena interaksi dengan sesama individunya, kemudian resting lagi, moving,
kadang ada yang makan juga, lagi makan kemudian bergerak lagi. Ini yang di sore harinya 16.40 sampai 16.45, yaitu totalnya 4. Dia moving lagi 16.46 sampai 17.55. Ini dapat 10 individunya. Dan dia melakukan eating dan moving, dia makan dan melakukan pergerakan. Kemudian ini di data Herpet waktu di hutan Fakultas Hukum, mendapatkan 8, itu ya, 8, jumlahnya 8 individu. Sehingga ada Dendrelapis cauduliniatus, ada Ahaitula prasina, ada Fajar Varia limnocharis, ada Pulcrana glandulosa, ada Limnonectes, ada Hilarana juga. Di sini yang banyak Hilarana parvacola. Dan ini ada jam-jamnya. Dan ini ada perhitungan SVL dan TL-nya. Nah, di sini ada dokumentasi hasil pengamatan. Yang di atas ini bagian monyet ekor panjang semua, termasuk 3 buah tiga buah monyet ekor panjang yang sedang merenungi kehidupan. Maaf ya Bu, bercanda Bu, bercanda Bu. Maaf Bu. Kemudian yang di bawah ini hasil dari Herpet malam waktu malam hari. Di sini Firman sedang memegang ular, menangkap ular. Kemudian di sini kami bertiga juga menghitung katak dan ular juga. Ini kombinasi hasil pengamatannya. Hasil pengamatannya yaitu aktivitas monyet ekor panjang di hutan pendidikan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kelompok monyet ekor panjang paling sering dijumpai di sekitar batang pohon rebah dan area terbuka. Jumlah individu yang teramati berkisar antara 4 sampai 5 individu yang terdiri dari individu dewasa dan juvenil. Aktivitas dominan yang tercatat adalah bergerak atau moving, terutama pada pagi hari dan sore hari. Perilaku bergerak pada monyet ekor panjang berkaitan dengan aktivitas pencarian pakan dan perpindahan antar pohon atau area terbuka, yang umum terjadi pada primata yang hidup di habitat hutan sekunder. Alikodra 2010. Kemudian aktivitas monyet ekor panjang di hutan belakang Masjid Jami. Berdasarkan metode titik konsentrasi, jumlah individu monyet ekor panjang bervariasi antara 1 hingga 10 individu. Aktivitas yang dominan meliputi bergerak, istirahat atau resting, dan makan eating. Jumlah individu terbanyak ditemukan pada sore hari di area belakang Masjid Jami dekat heksagon. Aktivitas makan yang meningkat pada sore hari menunjukkan strategi monyet ekor panjang dalam memenuhi kebutuhan energi sebelum waktu istirahat malam. Smart 2010. Kemudian keanekaragaman herpetofauna di hutan Fakultas Hukum. Pengamatan herpetofauna mencatat 8 individu terdiri atas reptil Dendrelapis caudolineatus, Ahaetula prasina, dan amfibi Fajar Varia, Limnocharis, Pulcrana glandulosa, dan Limnonectes macrodon dan Hilarana parvacola. Dominasi amfibi menunjukkan kondisi lingkungan yang lembab dan mendukung kehidupan herpetofauna di kawasan hutan kampus. Menurut Iskandar 1998. Baik, di sini pembahasannya yaitu perbedaan aktivitas monyet ekor panjang antara pagi dan sore hari dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu udara, intensitas cahaya, dan keberadaan manusia. Monyet ekor panjang cenderung lebih aktif bergerak dan makan pada sore hari sebagai upaya optimalisasi energi. Keberadaan herpetofauna yang cukup beragam menunjukkan bahwa kawasan hutan Fakultas Hukum masih memiliki kualitas habitat yang relatif baik. Amfibi dikenal sebagai bioindikator lingkungan karena sensitif terhadap perubahan habitat. Iskandar dan Erdelen 2006. Kemudian kesimpulannya di sini aktivitas monyet ekor panjang Macaca fascicularis didominasi oleh perilaku bergerak, makan dan istirahat. Kemudian jumlah individu dan intensitas aktivitas monyet ekor panjang cenderung meningkat pada sore hari. Kemudian kawasan hutan kampus berperan penting sebagai habitat monyet ekor panjang dan herpetofauna. Terima kasih, dan ini daftar pustaka yang saya pakai. Dan ini teman-teman dari kelompok saya, Nur Halifa dan Firmansyah. Baik, jika ada kesalahan dalam pembuatan PPT ataupun penyebutan ataupun saya belibet ngomongnya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.